Katanya ada orang yang bernama Faqih Muqaddam, gelarnya ngaku-ngaku bisa mi'raj. Ini dikonfirmasi ke saya, diklarifikasikan, saya lalu teliti. Ternyata jawabnya Pak benar. Ada orang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Faqih Muqaddam, Imamul A'zam, Faqihil Muqaddam, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Tunggu dulu. Jangan sok-sokan, gegayaan, bicara nasab, bahas nasab, bicara tentang Faqih Muqaddam. Anda ilmu dasarnya saja dalam hal ini terkait dengan ilmu fikih, itu Anda sudah serampangan, ngaco, salah di dalam memahami. Sok-sokan bicara nasab, sok-sokan membahas nasab, sok-sokan gegayaan bicara tentang Faqih Muqaddam. Apa jadinya? Semakin ngaco, semakin salah faham. Ilmu dasar dalam hal ini terkait dengan ilmu fikih, Anda seperti yang ada dalam video yang akan kami tampilkan ini, Anda sudah serampangan, ngaco, amburadul, salah di dalam memahami. Sok-sokan bicara nasab, ya elah tong, kencing aja belum lurus, gegayaan. Ilmu dasarnya saja sudah serampangan, ngaco. Sok-sokan bicara nasab. Simak video berikut ini. Setentangan dengan kedua bahu. Bihaitu tuhanya atrafu asabihi furu'ah udunai ay a'la udunai. Dengan maksud jari-jari tangan furu'ah udunai melampaui kedua telinga, gitu. Ai a'la udunai, atau di atas atau lebih tinggi dari kedua telinga. Wa ibhama, ibham itu jempol tangan, Pak. Wa ibhama, dan kedua jempol tangan syahmata udunai. Syahmah itu ini tempat antingan. Kedua jempol tangan menyentuh tempat anting-anting. Nah, begini. Jadi jari itu melampaui bagian atas telinga. Kita kan udah puluhan tahun sholat, Pak. Cara ngangkat tangan nggak boleh salah, harus pas banget ini. Nih, jempol tangan menyentuh tempat anting-anting, jari-jari tangan itu melampaui bagian atas telinga. Warohatahu mankibai, yang sejajar dengan bahu itu pergelangan tangan. Jadi yang dimaksud di mazhab Syafi'i, tangan itu setentangan dengan kedua bahu, bukan jari, tapi pergelangan tangan. Maksudnya, Nah, itulah tadi video dari Bapak Suparman yang sekali lagi orang ini sok-sokan, gegayaan bicara membahas nasab, bicara tentang Faqih Muqaddam. Ilmu dasarnya saja terkait dalam ilmu fikihnya ngaco, ngawur, serampangan seperti yang ada dalam video tadi. Di mana dalam video tadi itu yang bersangkutan ini bukan hanya salah secara pemahaman, tapi juga salah secara pelafatan, salah secara makna, pun salah secara pemahaman. Membacanya salah, memaknainya juga ada kesalahan, memahaminya lebih parah. Sok-sokan bicara nasab, ayolah ya, perbaiki dulu kualitas keilmuan, ilmu dasarnya itu, baru kemudian bahas yang lebih dalam. Dasarnya aja belum bisa memahami dengan baik, apalagi dengan yang lebih dalam begitu. Kencing aja belum lurus begitu ya, kata istilah itu. Baik, dimana dalam video tadi orang ini kan membahas itu ya, membahas tentang cara mengangkat kedua tangan ketika sholat. Mengangkat kedua tangan pada saat atau di dalam sholat itu kan hukumnya sunnah dalam madhab Imam Syafi'i. Hukumnya adalah sunnah ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku,
bangun dari ruku dan ketika bangun dari tasyahud awal. Itu hukumnya sunnah. Nah, caranya bagaimana? Maka dijelaskan, dibaca itu redaksinya. Tapi sekali lagi, orang ini salah membaca, salah mengartikan, pun salah di dalam memahami. Baik, dia membaca apa? Bihaitsu tuhadhiya atrafu asabihi furu'a udunaihi ay a'la udunaihi wa ibhamahu syahmatai udunaihi wa rahatahu mankibaihi. Baik, perhatikan baik-baik. Simak baik-baik biar tidak salah paham ya. Dia membaca bihaitsu tuhadhiya. Bihaitsu tuhadhiya. Kata tuhadhiya dibaca tuhadhiya ini keliru, salah. Yang benar itu dibaca bihaitsu tuhadhi asabi'u atrafu asabi'ihi. Bihaitsu tuhadhi atrafu asabi'ihi. Bihaitsu tuhadhi mestinya dibaca seperti itu. Tidak dibaca tuhadhiyah. Iya-nya itu jangan dibaca fathah. Kenapa? Karena mahalnya fi'il mudhari ini itu mahal rafa. Mahal rafa. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Nah, rafanya di sini karena kebetulan adalah bina naqis, maka rafanya adalah dengan dhamma muqaddarah. Maka dibaca bihaitsu tuhadhi, bukan dibaca bihaitsu tuhadhiyah. Karena sekali lagi tidak ada amil nasab di situ. Enggak ada bihaitsu an atau lan, enggak ada di situ. Maka yang benar adalah dibaca bihaitsu tuhadhi, bukan tuhadhiyah. Ini yang pertama. Kemudian lanjut. Orang ini membaca dan mengartikan lafaz atrafu asabihi. Bihaitsu tuhadhiyah, versi dia. Bihaitsu tuhadhiyah atrafu asabihi. Nah ya, ini kesalahan dalam sisi makna. Orang ini tidak lengkap memaknai. Ketika orang ini memaknai atrafu asabihi dimaknai dengan jari-jari tangan. Ini salah juga. Salahnya karena tidak lengkap, tidak sempurna di dalam memaknainya. Jari-jari tangan itu makna dari asabi. Jadi asabi itu artinya adalah jari-jari tangan. Sedangkan redaksinya itu ada kata atrof. Kalau hanya dimaknai jari-jari tangan, yang makna itu adalah makna dari kata asabi, lantas maknanya atrof mana? Nah ini kesalahannya ya, tidak lengkap di dalam memaknai. Jadi bihaitsu tuhadhi atrofu asabi, sekiranya ujung, nah, mestinya begitu, bukan dimaknai sekiranya sejajar apa jari-jari tangan. Ini pemaknaan secara tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada makna atrofnya. Atrof di situ tidak memiliki makna atau tidak bermakna karena tidak disebutkan maknanya oleh yang bersangkutan ini. Jadi yang lengkap itu maknanya bihaitsu tuhadhi atrafu asabi, sekiranya ujung-ujung. Atrof itu jamak dari torfun. Ujung-ujung. Asabihi, jari-jari tangannya. Karena asabi itu juga jamak dari usbu' atau isba' ya. Usbu' atau isba'. Bihaitsu tuhadhi atrafu asabihi, sekiranya sejajar ujung-ujung jari. Nah, nih ujung-ujung jari sejajar. Sejajar dengan apa? Furu'a udhunaihi. Nah, di sini lagi-lagi yang bersangkutan ini Bapak Suparman pun salah di dalam memaknai. Furu'a udhunaihi itu dimaknai dengan melampaui dua telinga. Ini ngaco, ini ngawur. Furu'a itu bukan melampaui. Makanya ditafsiri ya. Kata furu'a itu ditafsiri dengan ay a'la udhunaihi. Sekali lagi itu penafsiran, bukan makna au. Sedangkan dalam videonya Bapak Suparman memaknainya dengan melampaui dua telinga atau lebih tinggi dari dua telinga. Jadi a'la udhunaihi itu diartikan dengan lebih tinggi. Lebih tinggi dari dua telinga. Berarti di sini lebih tinggi dari dua telinga. Baik, atau melampaui dua telinga. Melampaui dua telinga atau lebih tinggi dari dua telinga. Ini pemaknaan yang serampangan, ngawur. Furu'ah udhunaihi itu ditafsirkan dengan a'la udhunaihi. Maksudnya itu ujung. Ini a'la, paling atasnya telinga. Berarti ujung. Paling atasnya telinga atau ujung telinga. Itu yang dimaksud. Jadi bukan melampaui telinga atau lebih tinggi dari dua telinga. Baik, jadi sekali lagi furu'a udhunaihi itu maknanya adalah ujung telinga.
Maka bagaimana secara pemahaman? Yaitu cara mengangkat kedua tangan, ya ini versi mazhab Syafi'i ya. Yaitu sekiranya jari-jari tangan, ujung-ujung ya, ujung jari tangan kita, ini kalau dari sisi sebelah saja. Sekiranya ujung jari tangan kita itu sejajar dengan ujung telinga, begitu maksudnya. Bukan dengan pemanaan sekiranya sejajar jari-jari tangan melampaui, begitu, melampaui dua telinga atau lebih tinggi dari telinga. Ini amburadul ya pemahamannya. Jadi furu'a udhunai dimaknai dengan melampaui atau lebih tinggi dari telinga. Ini ngaco. Furu'a itu ujung telinga ini. Maka a'la udhunai, telinga yang paling atas, begitu maksudnya. Telinga yang paling atas, bukan melampaui, bukan melebihi. Sekali lagi, pemanaan melampaui atau lebih tinggi daripada kedua telinga, ini pemanaan yang serampangan, ngaco ngawur. Baik, lanjut. Wa ibhamahu syahmatai udhunai. Kemudian dua jempol. Orang ini memaknai dengan makna kemudian dua jempol menyentuh. Nah, kemudian dipraktekkan dengan menyentuh begitu. Bukan menyentuh, karena redaksinya di sebelumnya itu tuhadi, sejajar. Sedangkan menyentuh itu ilsok namanya. Bukan tulasik. Bukan mulasokoh. Tapi muhadah bahasanya itu. Jadi sejajar, bukan menyentuh. Nggak harus menyentuh begitu, tapi sejajar. Bagaimana? Wa ibhamahu syahmatai udhunai. Kemudian kata dia, jempol kita itu menyentuh ini di cuping telinga ya, cuping telinga atau telinga yang menjadi tempatnya anting itu bagi wanita. Atau cuping telinga lah bahasanya. Jadi jempol ini bukan menyentuh, sejajar. Sekali lagi sejajar, bukan disentuhkan, nggak harus begitu, tapi sejajar begitu ya. Baik. Jadi orang ini memaknai menyentuh, padahal redaksinya tuhadi. Tuhadi itu bukan menyentuh, sejajar, sama dengan ujung jari sejajar dengan ujung telinga. Maka jempol itu sejajar dengan cuping ini. Ujung jari sejajar dengan ujung telinga, jempol sejajar dengan cuping telinga. Begitu pemahamannya. Bukan jari-jari tangan melampaui telinga. Jempol menyentuh. Gak ada menyentuh di situ. Sejajar yang ada. Baik. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini lumayan parah ya. Menunjukkan orang ini sebetulnya gak paham bahasa Arab. Gak ngerti bahasa Arab. So-soan bicara atau ngomong bahasa Arab begitu. Ya sama. So-soan bahasa nasab, bicara nasab, bahas tentang fakih muqaddam. Tapi ngaco begitu. Kemudian orang ini membaca apa? Warohatahu. Rohah itu diartikan oleh yang bersangkutan pergelangan. Mana ada rohah dimaknai pergelangan? Ini rohah katanya. Pergelangan ini kata Bapak Suparman itu rohah. Jadi pergelangan bahasa Arabnya rohah. Itu versi Bapak Suparman. Rohah itu bukan pergelangan tangan, Pak. Rohah itu ini loh. Ini rohah ini namanya. Nah, ini rohah, ini asabi, nah ini atrofu asabi, lah kesemuanya ini namanya kafun. Ya, ayolah kita belajar dulu bahasa Arabnya. Ini namanya Bapak Suparman, ini ya, ini namanya rohah, ini ya, ini namanya rohah. Ini asabi, ini atrofu asabi. Lah kesemuanya ini namanya kafun. Bukan ini yang bermakna rohah. Kalau ini bukan rohah. Lah, kalau yang lurus dengan, ini kan ada dua ini, ada dua sisi ya. Kanan, baik. Atau ada sisi yang lurus dengan jempol, ada sisi yang lurus dengan jari kelingking ini. Kalau yang lurus dengan jempol, itu bahasa Arabnya ku. Al-qu'un. Ya, pergelangan tangan yang lurus dengan jempol ini itu bahasa Arabnya qu'un. Sedangkan pergelangan tangan yang lurus dengan jari kelingking ini bahasa Arabnya kursu, bukan rohah. Ya, pelajari dulu bahasa Arabnya. Pergelangan tangan itu kalau yang lurus dengan jari kelingking itu kursu, al-kursu atau kursu'un. Sedangkan pergelangan tangan yang lurus dengan jempol itu bahasa Arabnya al-qu'u atau qu'un. Roha
bukan pergelangan tangan, tapi ini nih. Nih, sekali lagi. Ini rohah ini namanya. Maka pemahamannya ini yang sejajar, bukan pergelangan tangan yang sejajar dengan bahu, tapi ininya loh. Nah, kumpulan dari roha ini dengan asabi itu namanya kafun. Ini disebut dengan kafun. So-soan bicara nasab. Ilmu dasarnya aja seperti ini sudah ngaco serampangan. Udah. Ayo, belajar dulu yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari model-model orang yang serampangan. Baik, hadza minni wal afwu minkum wallahu a'lam bissawab.